acara, pesertanya sampai 267 ya. Luar biasa ini. PTS Dikti 6, hebat gitu. Luar biasa. Iya ini, Pak Bimo ini yang bisa mampu mengumpulkan ini. Baik, Ibu dan Bapak, saya mengawali dari apa yang disampaikan Pak Bimo tadi, bahwa kita sama-sama tahu lah bahwa statuta itu adalah peraturan dasar ya, seperti konstitusi kalau dalam negara ya, dalam diartikan undang-undang dasar ya, tapi ini untuk perguruan tinggi swasta. Peraturan dasar, jadi itu ditentukan oleh badan penyelenggara, yayasan dalam arti, atau apapun namanya. Nah, di situ ada kepercayaan dari badan penyelenggara, ini loh ya statutanya, apa yang perlu dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Nah, selanjutnya aturlah secara teknis, pemimpin perguruan tinggi itu yang mengatur. Makanya dalam pengertian statuta itu adalah aturan dasar pengelolaan perguruan tinggi dan juga sebagai dasar untuk menetapkan peraturan pemimpin perguruan tinggi itu. Nah, dari dua hal itu, Ibu dan Bapak, berarti ada pemberian kewenangan, ya, ada delegasi, ada batasan. Oh, yang diberilah oleh badan penyelenggara ini, kewenangan ini, misalnya. Pada umumnya, saya ambil contoh, kewenangan mengangkat, memberhentikan pemimpin perguruan tinggi itu entah berbentuk universitas institut, jadi bisa rektor, bisa ketua sekolah tinggi, direktur akademi maupun politeknik, itu mutlak kewenangan dari badan penyelenggara. Oke, kita sebut yayasan. Nah, ada juga batasannya, kalau gitu wakil pemimpinnya diberikan juga boleh, atau tidak sama sekali. Tidak perlu diatur menurut badan penyelenggara. Kalau begitu bisa jadi wakil dari pemimpin tersebut ya udah serahkan ke pemimpinnya, karena badan penyelenggara percaya dengan mengangkat pemimpin itu, maka aturlah siapa saja yang akan dipilih menjadi wakil, entah menjadi dekan, wakil rektor dan sebagainya. Itu salah satu contoh pemberian kewenangan oleh yayasan kepada perguruan tinggi swasta. Baik, Ibu dan Bapak. Nah, dari pengertian tersebut, maka betapa pentingnya statuta ini harus ditetapkan dalam peraturan yayasan. Nah, yang kedua, yang disampaikan Pak Bimo juga, memang saat ini pedoman penyusunan statuta PTS itu kan berdasarkan Permendikbud Dikti nomor 16 tahun 2018. Kita sama-sama tahu berdasarkan evaluasi dan masukan dari hampir seluruh perguruan tinggi swasta yang jumlahnya 3.000-an itu seluruh Indonesia, ada persoalan dalam permen itu. Karena satu, formatnya masih menggunakan lampiran. Jadi waktu itu mungkin saya nggak cerita secara detail kenapa seperti itu, karena memang ada dari tim kita inginnya lampiran saja. Nah, Ibu dan Bapak di perguruan tinggi swasta bingung, kok cuma lampiran ya? Akhirnya peraturan yayasan itu waktu mengatur statuta hanya beberapa pasal, mungkin 1, 2, 3, atau 4 paling banyak. Selebihnya jadi lampiran. Identitasnya dalam lampiran, penyelenggaraan tridharmanya dalam lampiran, ketenagaannya dalam lampiran, dan semuanya. Ibu dan Bapak, persoalan lampiran ini masih dua pendapat di masyarakat. Dibilang kalau lampiran itu bukan bagian dari peraturan, walaupun secara hukum dia bagian dari peraturan. Tapi karena sebagian mengatakan ini kan lampiran, tidak menyatu dengan batang tubuh, oleh karena itu agak membingungkan di lapangan. Nah, berdasarkan hal tersebut, itu salah satu dari segi format, maka kami merevisi Permendikbud nomor 16 2018 dan sudah sempat uji publik itu untuk LL Dikti. Kita minta pendapat LL Dikti 6 juga, beberapa PTS hadir waktu itu.
Kita waktu itu ambil uji publiknya barat 2 region kalau nggak salah, terus tengah 2, terus timur juga. Nah akhirnya sepakat draft itu jadi, tapi masih menunggu persetujuan pimpinan revisi Permendikbud nomor 18 2018 itu. Yang pasti seluruh lampiran itu kita sudah masukkan dalam pasal-pasal, sehingga kalau Ibu dan Bapak nanti melihat atau kalau permen itu sudah ditandatangani menteri, maka akan mudah sekali untuk merumuskan statuta kita. Baik Ibu dan Bapak, itu sebagai pengantar kaitannya dengan Permen 16 2012 dan betapa pentingnya statuta. Nah, Ibu dan Bapak, saya akan mengingatkan kembali bahwa statuta kita itu diatur dalam Undang-Undang 12 seperti Pak Bimo katakan tadi, dan saya yakin semua sudah memiliki statuta ya. Tapi betul yang disampaikan Pak Bimo, mungkin perlu dilihat kembali, kita perbaiki, kita revisi. Rata-rata itu persoalan legal draftingnya, Ibu dan Bapak, sebagaimana diketahui kalau sudah legal draftingnya bermasalah, biasanya orang menafsirkan juga akan berbeda. Nah itu yang mungkin perlu kita lihat kembali. Baik, nah untuk merefresh saja, tadi yang sudah disampaikan Pak Bimo, dasarnya itu apa? Pasal 60 ayat 5. Perguruan tinggi wajib memiliki statuta, Ibu dan Bapak. Kalau wajib yang diatur dalam undang-undang, apabila tidak memiliki statuta pasti diberi sanksi. Kebetulan sanksinya sanksi administrasi. Dan itu diatur dalam pasal 90 Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Apa saja statuta itu? Fungsi dan peran perguruan tinggi, baik bicara kegiatan tridharma, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kurikuler maupun ekstrakurikuler, itu semua diatur dalam statuta. Ingat kembali bahwa dia adalah aturan dasar pengelolaan perguruan tinggi. Intinya tadi, tridharma juga harus diatur dan akademik dalam akademik juga harus diatur dalam statuta. Lanjut. Nah, masih undang-undang yang sama, kita lihat di pasal 61, mengatur juga tentang tata kelola perguruan tinggi. Jadi, baik organisasi maupun statuta itu diatur dalam Undang-Undang 12. Undang-Undang 12 ini, kalau menurut saya, yang selama ini sebelum Undang-Undang 12 memang tidak terlalu rinci mengatur tentang pengelolaan perguruan tinggi. Dengan terbitnya undang-undang ini, maka makin jelas bahwa betapa pentingnya undang-undang itu mengatur tentang organisasi, walaupun Ibu dan Bapak tidak secara nomenklatur ya. Jadi tidak menentukan unitnya selevel biro, tidak menentukan unitnya namanya direktorat, itu tidak sama sekali diatur, tapi lebih kepada unsur atau kepada fungsi. Nah, intinya bahwa organisasi itu di perguruan tinggi itu dia melaksanakan kegiatan tridharma dan pengelolaan sumber daya. Itu aja intinya yang kita katakan akademik dan non-akademik. Nah, apa saja? Mulai dari unsur penyusunan kebijakan, pelaksanaan akademik, pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar, dan pelaksana administrasi atau tata usaha. Nah, penyusun kebijakan kita tahu tentu pemimpin perguruan tinggi untuk non akademik dan organ senat untuk yang akademik, yang non akademik perguruan tinggi. Jadi bersama-sama menyusun kebijakan. Jadi kalau bicara tridharma itu ranahnya senat, sumber daya itu ranahnya pemimpin. Nah itu di mix dijadikan terbitlah kebijakan perguruan tinggi. Pelaksana akademik apa saja? Kalau bentuk universitas institut kita tahu itu fakultas sampai kepada jurusan, mungkin program studi dan sebagainya. Pengawas dan penjaminan mutu, kita punya lembaga tentang pengawas internal, kita juga punya
lembaga atau unit penjaminan mutu, bahkan ada yang menamakan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran dan sebagainya. Itu trennya sekarang seperti itu. Kemudian unsur yang berikutnya, yang keempat, penunjang akademik atau sumber belajar. Kita tahu sekarang ada namanya unit pelaksana akademik. Kalau dulu dikenal dengan UPT ya, unit pelaksana teknis, ternyata penggunaan nama UPT tidak cocok untuk perguruan tinggi. UPT lebih cocok kepada untuk unit-unit yang kementerian yang berada di daerah. Jadi walaupun selama ini kita meyakini, karena itu kan pedoman dari Menpan UPT, ternyata perguruan tinggi tidak cocok memiliki UPT. Yang ada adalah unit pelaksana, unit penunjang akademik lebih cocok ya. Yang kelima adalah pelaksana administrasi atau tata usaha. Kita tahu pada tingkat ada bagian, ada biro dan sebagainya. Umumnya ada bagian umum atau tata usaha dan sebagainya. Nah, Ibu dan Bapak, inilah lima unsur ini yang diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dan ia menentukan paling sedikit, Ibu dan Bapak. Berarti lebih dari ini boleh. Kenapa Undang-Undang menentukan paling sedikit? Karena lima unsur ini yang nanti kalau kita buat dalam bentuk betul-betul kaitannya dengan pengelolaan perguruan tinggi. Standarnya 5. Tapi pertanyaannya, kalau ada perguruan tinggi mau menambah, boleh. Jangan lupa penambahan itu juga harus kita hitung betul beban kerjanya layak atau tidak. Kita kan punya teknik pengukuran beban kerja dan sebagainya, itu juga penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan itu, kelayakan unit yang kita bentuk ini kan nanti tentu kita tahu akan membebani anggaran, membebani macam-macam. Jadi dampaknya kepada money material. Jadi kalau Ibu dan Bapak ingin menambah, misalnya pelaksana akademiknya kita tambah atau pengawasnya dan sebagainya, tapi silakan. Yang penting sesuai dengan beban kerja, sesuai dengan kebutuhan. Saya tahu karena perguruan tinggi swasta memang mengandalkan anggarannya bersumber dari masyarakat. Oleh karena itu hati-hati terhadap pembentukan unit-unit. Kalau memang sangat dibutuhkan, silakan. Nah, Ibu dan Bapak, kembali lagi. Semua unit tersebut, semua unsur-unsur yang sudah kita tuangkan dalam bentuk organisasi, itu harus diatur dalam statuta perguruan tinggi. Jadi, untuk perguruan tinggi swasta, ini agak yang idealnya seperti ini, Ibu dan Bapak. Jadi, badan penyelenggara memang sebaiknya membuat organisasi perguruan tinggi swasta dulu. Jadi yayasan menerbitkan peraturan yayasan tentang organisasi perguruan tinggi. Setelah itu baru kemudian menerbitkan peraturan yayasan tentang statuta. Karena dia adalah dasar atau acuan untuk pengelolaan perguruan tinggi. Kalau bicara pengelolaan berarti ada organisasi. Kenapa mesti begitu? Supaya jelas organisasi yang sudah ditentukan oleh yayasan ini jelas. Dialah sebagai penyelenggara atau pengelola perguruan tinggi tersebut. Berbeda dengan perguruan tinggi negeri, Ibu dan Bapak. Perguruan tinggi negeri itu statutanya dibikin setelah organisasinya jadi. Nah, kalau PTS tadi statuta dulu, baru organisasi. Maaf, tadi saya terbalik, maaf. Jadi statuta diterbitkan dulu oleh yayasan, kemudian baru organisasi. Karena dasar dari ini semua ada di statuta. Kalau perguruan tinggi negeri, organisasinya dulu ditetapkan, baru bikin statuta. Karena ada persoalan, kalau kita mau mengubah atau menambah organisasi di perguruan tinggi negeri, harus memperoleh persetujuan dari kantor PAN, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Karena kementerian itulah yang punya kewenangan menyetujui. Karena tadi, kalau tidak disetujui, maka tidak mungkin APBN bisa cair. Oleh karena itu, persetujuan itu jadi penting. Jadi akhirnya dibalik. Kalau organisasinya berubah, maka statutanya kemungkinan berubah. Kalau dia akan merubah statuta, lihat dulu organisasinya. Jadi ini berbeda. Tapi khusus PTS, sebaiknya memang statutanya terbit dulu. Karena tadi statutanya mengatur tentang organisasi suatu perguruan tinggi. Baik. Nah, lanjutannya lagi, pasal 77 ayat 5, organisasi kemahasiswaan juga perlu diatur dalam statuta. Ibu dan Bapak, ini penting, jangan sampai terjadi dualisme organisasi. Kita tahu kejadian beberapa perguruan tinggi itu karena tidak disebutkan nama organisasi kemahasiswaannya, maka bisa-bisa aja mahasiswa membentuk organisasi sendiri. Nah, itu harus diatur. Namanya apa? Sebaiknya diatur. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi, seluruh isi dari pengelolaan perguruan tinggi yang dituangkan dalam statuta termasuk pengelolaan organisasinya itu ditetapkan dengan peraturan badan penyelenggara, yaitu yayasan. Yang tadi saya kemukakan di awal, bentuknya pasal-pasal sampai akhir tidak ada lampiran. Lampiran itu nanti pilihan. Kalau ada lambang yang perlu diatur rinci, identitas, nah itu mungkin lampiran. Tapi intinya sudah muat dalam pasal dan ayat, bukan seperti di Permen 16 2018 itu. Ibu dan Bapak, nah tindak lanjut dari Undang-Undang 12 itu ada PP nomor 4 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Jadi ini menegaskan kembali di Undang-Undang 12 bahwa organisasi dan tata kelola PTS diatur dalam statuta masing-masing yang ditetapkan dengan peraturan badan penyelenggara sesuai ketentuan undang-undangan. Ini maksudnya baik format maupun isinya tentu ada dasar hukumnya di undang-undang maupun PP. Lanjut, tata kelola, Ibu dan Bapak. Jadi di PP nomor 4 2014 juga mengatur tata kelola. Saya kira Ibu dan Bapak sudah paham karena memang di pasal 33 kaitannya dengan akuntabilitas publik ya, perguruan tinggi swasta itu dalam hal apa? Dia harus memenuhi kewajiban untuk menjalankan visi misi pendidikan tinggi sesuai dengan izin pendirian perguruan tingginya atau program studi yang ditetapkan oleh menteri. Jadi maksudnya begini, waktu menyusun visi misinya PTS itu tentu kaitannya dengan ini bentuknya akademik, ini politeknik, ini institut, ini universitas dan sebagainya. Terus prodi-prodi yang diselenggarakan itu apa? Itu mewarnai dari visi misi perguruan tinggi tersebut. Terus juga tata kelola kaitannya dengan apa? Pemenuhan atas target kinerja yang ditetapkan oleh badan penyelenggara. Kemudian yang ketiga, pemenuhan atas SNDikti. Nah, melalui sistem penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, itu tentu kita tahu SPM Dikti itu ditetapkan oleh menteri. Nah, pemenuhan ABC ini disampaikan kepada badan penyelenggara dalam bentuk laporan tahunan. Jadi pemimpin perguruan tinggi swasta perlu saya kira sudah setiap tahun membuat laporan tahunan kepada badan penyelenggara. Nah, satu hal lagi, mudah-mudahan ini juga sudah dilaksanakan, ringkasan laporan tahunan PTS itu juga wajib diumumkan setiap tahun kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini sudah dilakukan oleh perguruan tinggi swasta wilayah LDikti 6. Nah, akuntabilitas publik ini juga dituangkan dalam statuta masing-masing perguruan tinggi swasta. Jadi itu secara umum Ibu dan Bapak muatan dari statuta baik organisasi maupun
saya mau lanjut atau perlu tanda jawab dulu, Bu moderator, atau gimana? Tanya jawab, Pak. Sebelum saya. Hah? Tanya jawab, Pak Samsul. Oh, boleh. Silakan. Saya, Pak, dari Universitas Amikom Purwokerto, Pak. Oke, Amikom. Silakan, Pak. Baik, tadi kan statuta mengatur undang-undang dasarnya gitu ya, Pak ya. Ya, seperti. Ya, seperti undang-undang dasar berkaitan semua itu. Pertanyaan kami itu berarti PTS memiliki otonomi khusus gitu ya, otonomi yang penting sudah diatur di statuta berkaitan dengan masa jabatan rektor mau berapa tahun gitu ya, Pak. Karena ada yang saya baca jabatan rektor itu ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Itu yang penting diatur di statuta, nggak ada masalah ya Pak Samsul? Nggak apa-apa Pak. Tergantung ke yayasan. Nggak masalah. Nah, itulah kalau itu sudah ditetapkan 4 tahun atau 5 tahun ya harus dilaksanakan. Oke. Nah, di badan penyelenggara yayasan itu kan ada 3 ornamen ya Pak Samsul. Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Pengurus. Nah, statuta itu disahkannya oleh siapa? Pengurus. Dewan Pengurus. Jadi dia ketua ibaratnya kepala eksekutifnya ya Pak. Baik, terima kasih Pak Samsul. Sama-sama Pak. Pak. Oh ya, Pak Devli. Saya istri saya Purwokerto Pak. Wah, kapan-kapan mampir ke sini Pak Samsul. Insya Allah mampir. Kangen sama itu Seroto. Seroto Sokaraja. Sutri Pak. Sutri, betul. Seroto. Baik, monggo Ibu dan Bapak yang lain. Monggo yang lain. Mohon izin Bapak. Ya, Ibu. Dari. Mohon izin Bapak. Ya, dari AKMT, Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung. Saya Menada Dia. Mohon maaf. Mohon izin bertanya, Bapak. Tadi disebutkan di pasal 4 PP nomor 4 tahun 2014 disebutkan perguruan tinggi melaporkan ringkasan laporan tahunan pada masyarakat. Nah, apakah ini bentuknya semacam ringkasan laporan yang di web seperti itu, atau ada forum yang memang dilakukan untuk menyampaikan hal ini? Misalnya kalau kami di kalau kami kan di Muhammadiyah, nah dilaporkan pada anggota Muhammadiyah di rapat secara umum seperti itu, atau seperti tadi Bapak di web misalnya ditampilkan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sebaiknya di web Bu, karena itu supaya masyarakat tahu. Tapi ringkasan aja Bu, ringkasan. Jadi ringkasan. Dan itu tentu setelah laporan itu disampaikan ke yayasan ya, badan penyelenggara ya. Kalau Muhammadiyah itu persyarikatan ya, udah disampaikan, clear, oke, baru ringkasannya saja disampaikan ke web, dimasukkan ke web. Ibu nggak perlu ke media biasa, nggak usah, web aja cukup. Jadi pada saat masyarakat ingin membuka web AKNT kan bisa dibaca itu. Tapi kalau nyari ringkasan, misalnya, AKNT ini ternyata saat ini mahasiswanya sekian, kayak gitu kan. Terus program-program yang dia lakukan, apa yang sudah dicapai, kan hanya simpel aja Bu, hanya simpel. Nah justru itu nanti menjadi daya tarik perguruan yang bersangkutan. Jadi kalau menurut saya cukup web aja ya Bu. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, izin tanya Pak. Monggo Pak, dari saya Hono Sejati, Rektor Undaris Ungaran. Oke Pak, mari Pak. Bertanya bahwa statuta itu merupakan konstitusi yang paling tinggi. Nah itu
tetapi dengan acuannya Undang-Undang Nomor 12 juga PP Nomor 4. Tapi dalam hubungan kerja antara karyawan, dosen kepada badan penyelenggara perguruan tinggi. Nah, kadang-kadang manakala ada hubungan kerja itu diatur di mana, sedangkan hubungan kerja belum diatur di dalam Undang-Undang 12 maupun juga PP Nomor 4. Nah, berapa kali swasta, baik perguruan tinggi, swasta maupun juga SMA, SLTA itu, di dalam ada konflik, ada perselisihan, itu belum diatur di dalam undang-undang dan PP ini. Masuknya adalah dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan manakala itu diatur juga dalam penyelesaiannya di pengadilan, manakala tidak selesai di non litigasi, baru masuk litigasi, diatur Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI. Nah, ini sering muncul bahwa ada konflik antara yayasan dengan karyawan maupun dosen, itu ada, tapi penyelesaiannya belum diakomodir di dalam Undang-Undang 12 maupun PP ini, tapi penyelesaiannya adalah di PPHI, di Pengadilan Hubungan Industrial, dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang formilnya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI. Nah, ini mohon penjelasan Pak Samsul untuk itu, sehingga berapa kali muncul di Pengadilan Hubungan Industrial antara perselisihan atau konflik antara dosen, karyawan dengan badan penyelenggara perguruan tinggi atau yayasan. Begitu, terima kasih. Baik, makasih Pak Rektor. Pada hakikatnya undang-undang pendidikan itu, terus khususnya undang pendidikan tinggi maupun PP 4, memang hanya mengatur substansi pendidikan tinggi, Pak. Nah, ada juga mengatur tentang perguruan tinggi negeri. Tentu yang kita tahu isinya ada dosen tendik yang PNS atau yang bukan. Tapi di luar itu, ketenaga kerjaan memang tunduk yang Bapak sebutkan tadi, Pak. Undang-Undang 13 2003 maupun Undang-Undang 2 2004. Karena pada dasarnya tenaga yang ada di PTS itu kan skemanya kontrak ya, Pak. Ya kan? Dengan diangkat oleh yayasan. Diangkat oleh yayasan tentu berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan kalau ada perselisihan, maka perselisihannya masuk kepada ranah perubahan industrial. Karena Undang-Undang Pendidikan Tinggi tidak akan mengatur itu, Pak. Jadi saya ingat waktu RUU itu dibahas, memang nggak boleh, Pak. Nggak boleh sama DPR itu mengatur tentang itu, nggak boleh. Jadi, nah, tapi yang Bapak sampaikan itu, Pak Rektor sampaikan, sebaiknya yayasan itu mempunyai peraturan, Pak, tentang kepegawaian, pengangkatannya seperti apa, mutasinya, kepangkatannya, kemudian bahkan pemberhentiannya atau pemensiunannya juga harus ada. Nah, itu dituangkan dalam peraturan yayasan, Pak. Nah, itu semua berdasarkan pada undang-undang yang Bapak sebutkan tadi. Kalau terjadi konflik, peraturan yayasan itu sudah bisa harus mengatur penyelesaiannya di internal seperti apa. Kalau memang tidak bisa diselesaikan, baru yang bersangkutan ke dinas ketenagakerjaan dan sebagainya. Tapi intinya, Pak, bahwa Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan PP 4 2000 tidak boleh mengatur tentang ketenagakerjaan. Prinsipnya itu, Pak. Jadi kalau nanti Bapak lihat di Undang-Undang maupun di PP, misalnya pengangkatan bla 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 itu bunyinya begini biasanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu sering muncul itu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Berarti maknanya bahwa
tidak boleh diatur dalam peraturan itu, harus di substansi yang terkait dengan itu. Jadi intinya gitu ya Pak, memang tidak boleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi ngatur ketenaga kerjaan, khususnya yang ada di perguruan tinggi swasta. Tapi kalau tapi kalau substansi tridharmanya, dosen dan sebagainya memang harus diatur. Izin Pak, yang sering terjadi itu ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu kan yuridisnya adalah juga meliputi BUMN, yayasan, ya. Nah, termasuk juga hubungan kerja. Hubungan kerja itu unsurnya kan paling ada 3, ada perintah, ada pekerjaan, lalu ada gaji. Nah, tentang gaji atau ini kadang-kadang yang terjadi itu karena kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan kan upah itu manakala pekerja yang minimal 1 tahun itu mendapatkan gaji atau upah 1 kali ya, tidak boleh rendah daripada UMK. Nah, di dalam perguruan tinggi swasta maupun juga di dalam SLTA itu banyak guru atau mungkin juga dosen yang banyak yang di bawah UMK. UMK betul Pak. Ya, UMK upah minimal kota atau kabupaten. Ya. Kalau dulu pertama UMR, lalu UMP upah minimal provinsi, sekarang diatur di dalam undang pengupahan oleh gubernur itu upah minimal kota atau kabupaten. Ya. Nah itu ada yang dulu pernah konflik semacam itu soal karena di yayasan kan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 itu, sehingga tidak boleh melebihi, tidak boleh kurang daripada UMK. Meskipun jam kerjanya kadang-kadang beda. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 2 ketenagaan itu kan bekerja 8 jam 1 hari, 1 jam istirahat, mungkin 40 jam 1 minggu. Kalau di dalam perguruan tinggi kan tidak. Tapi manakala ada konflik, ada perselisihan, itu juga pernah dimasalahkan bahwa ini harus 1 UMK, nggak boleh dari rendah dari UMK itu. Mohon pencerahannya. Ya, saya kira kembali lagi Pak. Fakta seperti itu, tapi memang undang-undang atau peraturan bicara pendidikan tinggi khususnya memang tidak boleh mengatur tentang hubungan kerja atau hubungan industrial antara yayasan dengan tenaga yang ada. Mohon maaf sampai sekarang memang tidak disetujui karena kita kan menganut undang-undang itu kan substansi ya Pak. Jadi kalau pendidikan ya nggak boleh ngatur yang lain-lain, pendidikan saja. Kalau nakar ngaturlah yang nakar. Bisa dibayangkan Bapak Rektor kalau pendidikan boleh ngatur tenaga kerjaan, besok-besok di bidang pertanian juga boleh ngatur ketenaga kerjaan. Nah, ini kan tidak ada tidak ada kesatuan kesatuan perundang-undangan yang mengakibatkan akan terjadi istilahnya kerancuan, dualisme, bahkan lebih dari dualisme. Nah, kita menganut itu sistem hukum perundang-undangan kita harus begitu Pak. Mohon maaf, jadi kalau itu terjadi sebaiknya ya memang yayasan harus melihat itu Pak. Kan yayasan itu kan pada saat dia mendirikan yayasan kan sudah jelas dia akan bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan dan keagamaan. Dia mau bikin perguruan tinggi, harusnya sudah siap Pak, harusnya sudah siap. Kalau perguruan tinggi itu dia harus mendirikan bangunan di atas lahan sekian, sudah harus siap. Oleh karena itu termasuk juga bagaimana dia memberi upah atau gaji kepada dosen dan tenaga kependidikan yang mengelola perguruan tinggi tersebut. Saya kira itu tanggapan saya Pak. Terima kasih ada masukan ini Pak. Izin Pak Samsul. Izin Pak Samsul. Izin Pak Samsul dari USM. USM ya. Ya baik. Terima kasih banyak. Sebelumnya kami izin yang pertama melaporkan bahwa
kami di sini lengkap, ada unsur pembina, ada unsur pengurus, dan ada rektorat, jajaran Pak Rektor seperti itu. Yang pertama tentunya kami apresiasi atas pelaksanaan kegiatan pada kesempatan kali ini, karena ini menjadi sangat penting bahwa norma yang paling tertinggi ini menjadi salah satu pembahasan yang dilakukan oleh LL Dikti wilayah 6 yang dipimpin oleh Pak Bimo. Yang pertama tentunya kami sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Samsul Hadi tadi, bahwa kelemahan di dalam peraturan Menteri Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 itu menempatkan pengaturan-pengaturan pembentukan terkait pembuatan statuta itu dalam lampiran. Bahkan yang lebih celakanya lagi di situ ada sanksi yang kemudian sanksi itu harusnya diatur dalam peraturan, tapi kemudian diatur dalam lampiran. Kita tahu sendiri bahwa lampiran itu bukan norma hukum, terlepas dari dalam pasal 2 dalam permen itu menyebutkan ketentuan lebih lanjut. Lampiran itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Tapi kalau kemudian bicara soal sanksi, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu harus masuk di dalam norma hukum, bukan kemudian masuk dalam lampiran. Itu yang pertama. Kemudian yang kami coba tanyakan, merespon apa yang tadi disampaikan oleh Pak Samsul, meskipun baru 7 slide, tapi kemudian masih totalnya 33 slide banyak pertanyaan ini. Di dalam ketentuan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 pasal 60 ayat 5 tadi dikatakan bahwa perguruan tinggi wajib memiliki statuta. Jika kemudian tidak ada, maka kemudian diberikan sanksi. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu kata wajib itu pasti diiringi sanksi. Pertanyaannya, kalau kemudian munculnya statuta sudah, karena statuta itu norma tertinggi, tidak bisa langsung diimplementasikan, dia hanya bicara soal perintah-perintah kalau menurut asas norma hukum. Tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana peraturan pelaksananya? Apakah ini menjadi bagian daripada kewajiban yang harus dibuat sesuai dengan statuta yang telah dibuat? Dan itu merupakan berkaitan dengan sanksi yang kemudian bisa diterapkan. Itu yang paling kemudian perlu dipertegas dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, yang kami tidak melihat itu semua sebagai satu yang kemudian diatur secara jelas. Kemudian yang kedua, tata cara pembentukan. Ini tidak kami temukan juga di dalam permen tadi, nomor 16 tahun 2018. Tata cara pembentukan statuta itu apakah sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Kami lihat ada perguruan tinggi yang satu sama lain bias di situ. Beda kalau kemudian peraturan statuta itu yang dibuat oleh perguruan tinggi negeri. Dia langsung kemudian ditandatangani oleh presiden, bentuknya bisa jadi peraturan pemerintah, bisa jadi peraturan presiden, ya tinggal pakai seperti itu. Tapi kalau perguruan tinggi swasta, kita kemudian ada dilema karena di dalam peraturan menteri itu tidak menyebutkan soal masalah tata cara legal drafting ya. Karena tadi Pak Samsul di awal menyampaikan soal legal drafter seperti itu. Jadi kemudian mohon tanggapannya, bagaimana cara mekanismenya? Apakah ini termasuk tata caranya sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan? Karena di dalam pasal 8 Undang-Undang tersebut juga mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian diatur seperti itu. Apakah masuk dalam kategori itu? Supaya kemudian kita tertib untuk membuat peraturannya. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat yayasan itu diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang perubahan. Tentunya juga perubahannya juga mengatur demikian. Tapi kalau kemudian kita lihat jenjang statusnya, bagaimana jenjang status antara statuta dengan ADRT yayasan? Nah, ini kemudian saya melihat di dalam peraturan menteri juga tidak menyebut soal itu, jenjang peraturannya. Karena bisa mungkin saja di situ peraturan yayasan juga mengatur, kemudian statuta juga mengatur. Kalau dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan itu kan jelas di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Tapi peraturan menteri ini tidak menyebutkan jenjang statusnya itu seperti apa, jenjang hierarkinya seperti apa. Mohon kami minta pencerahannya. Kemudian yang tadi barusan ditanyakan soal masalah posisi pengesahan daripada statuta itu. Kalau kita lihat dan baca secara cermat di Undang-Undang nomor 16 tahun 2001, kedudukan organ tertinggi yayasan itu pada organ pembina. Pertanyaannya muncul, siapakah yang mengesahkan dari statuta perguruan tinggi? Apakah yang mengesahkan itu adalah pembina atau mengesahkan adalah pengurus yayasan? Nah, ini kemudian menjadi jelas kalau kemudian dalam ketentuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 itu jelas-jelas diatur hal-hal yang substansial, hal yang penting, hal-hal yang sifatnya lex spesialis seperti itu pembina yang mengaturnya. Bahkan kemudian di situ pengawas pembina itu kedudukannya yang mengaturnya, yang menentukan itu adalah pembina seperti itu. Bagaimana dengan statuta?
Yang di sini yang kemudian disebut adalah norma dasar, dia mengibaratkan adalah undang-undang dasarnya seperti itu, sehingga kemudian ketika ditransformasikan dalam bentuk peraturan, bagaimana keabsahan ketika kemudian siapa organ yang membentuknya seperti itu jika dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001. Saya pikir itu Pak Samsul yang mungkin jadi pertanyaan saya. Saya tadi belum menyampaikan, saya Pak Junaidi, Wakil Rektor 3 Universitas Semarang di bawah naungan Yayasan Alumni Undip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi, terima kasih Pak. Cukup banyak nih tanggapannya nih. Yang pertama, kalau tidak memiliki statuta ya Pak, kan dapat sanksi administrasi. Di pasal 90 Undang-Undang 12 itu dari yang ringan, sedang, dan sampai berat. Bahkan berat itu bisa sampai dicabut. Tapi ini tadi, kembali lagi, undang-undang ini kan terbit 2012, kita paham lah Pak. Nggak mungkin terus kita langsung hukum yang nggak punya gitu lah, kita bina. Makanya kenapa waktu 2018 itu kami menerbitkan Permen 16 ini 2018, penting sekali. Cuma memang tadi secara teknis ada masalah karena lampiran. Jadi saya kira tadi Pak Junaidi udah paham yang harusnya dimuat dalam batang tubuh pasal-pasal ternyata di dalam lampiran termasuk sanksi. Oke, baik, kita paham itu, tapi mudah-mudahan ke depan revisinya segera bisa terbit ya. Yang kedua ya Bapak, tata cara penyusunannya, legal draftingnya memang secara umum tidak perlu diatur dalam permen itu. Karena kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan berlaku nasional. Pak Bapak sebaiknya itu harus dipatuhi, walaupun bahwa setiap peraturan yang terbit di negara kita ini, mau perusahaan, yayasan, apapun namanya, harus tunduk sama Undang-Undang 12 2011. Karena tadi, kalau saya Undang-Undang 12 2011 kan titik tolaknya dari teori ilmu perundang-undangan itu. Jadi, kenapa harus ada normanya setiap pasal ayat tuh harus satu, nggak boleh, usahakan jangan lebih dari satu. Itu pakai teorinya begitu dituangkan dalam Undang-Undang 12 2011. Tapi kembali lagi, kebiasaan kita atau pedoman yang berlaku ya untuk semua kementerian, bahkan kalau kita mau misalnya contoh ini ya di Permen 16 bahwa tata caranya sesuai dengan ini, waktu itu kan sudah melalui mekanisme harmonisasi Kementerian Hukum HAM, Pak. Itu pernah didiskusikan, itu ditolak, tidak perlu karena sudah berlaku Undang-Undang 12. Jadi ada catatan-catatan yang tersendiri yang disampaikan Pak Junaidi yang sudah pernah kita diskusikan dengan kementerian terkait, cuma itu jadi tidak penting. Yang penting ya mereka katakan substansi pendidikannya sajalah. Apa sih yang diatur dalam statuta, itu aja difokuskan dan sebagainya. Kemudian saya sedikit koreksi, statuta perguruan tinggi negeri itu ditetapkan dengan peraturan menteri ya, dengan peraturan menteri, kecuali perguruan tinggi negeri yang berstatus badan hukum, dia ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kalau peraturan presiden sampai saat ini belum ada statuta PTN yang ditetapkan. Jadi cuma dua itu, peraturan menteri maupun peraturan pemerintah. Nah, mana tinggi anggaran statuta dan anggaran dasar? Pak, yayasan kalau baru berdiri, dia harus membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga dulu. Tapi ADART ini mekanisme cara kerja dan sebagainya mengatur tentang yayasan itu secara internal. Nah, kalau yayasan itu bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, karena dia memberikan perguruan tinggi, maka dia harus lihat undang-undang pendidikan tinggi. Harus bikin statuta. Statutanya ini ditetapkan dalam bentuk peraturan yayasan. Yayasan dalam hal ini pengurus, Pak. Karena pembina, Bapak lihat tugas pembina dengan tugas pengawas agak berbeda, Pak. Pembina tidak bisa langsung dalam kaitannya pengelolaan tridharma, nggak bisa.
pengelolaan perguruan tinggi. Hanya pengurus yang kesehariannya berkaitan dengan pengelolaan perguruan tinggi. Oleh karena itu, hampir semua statuta yang saya ketahui untuk perguruan tinggi swasta ditetapkan dalam peraturan yayasan yang ditandatangani oleh pengurus. Cuma ada beberapa variasi, Pak. Walaupun bagi kami ini tidak agak bermasalah juga. Misalnya ada juga statuta yang saya pernah lihat ditandatangani oleh pengurus yayasan, tapi di sebelah kirinya pembina tanda tangan, bahkan ada sekretarisnya tanda tangan, tambah lagi pengawasnya. Saya bilang agak bermasalah karena apa? Kewenangan membentuk peraturan dalam yayasan itu harus satu organ, tidak boleh lebih dari satu. Nah, tapi monggo, kalau yang Bapak katakan tadi harus pembina, lihat AD-nya, anggaran dasarnya di satu yayasan itu. Apakah betul memang kewenangan pembina yang menandatangani peraturan yayasan? Silakan dilihat masing-masing perguruan tinggi yayasannya. Tapi yang saya ketahui, hampir semua peraturan yayasan itu ditandatangani oleh pengurus. Cuma tadi variasinya selain ketua pengurus ada lagi yang tanda tangan pihak pembina dan sebagainya. Jadi itu Pak Junaidi, dan sebagian besar saya kira ada beberapa masukannya yang nanti akan saya tampung kaitannya dengan revisi Permenristekdikti nomor 16 2018 ya Pak. Terima kasih. Monggo. Masih ada? Sebelum saya lanjut. Selamat pagi Pak Samsul. Pagi. Selamat pagi Pak Samsul. Pagi Pak. Saya Endi dari Universitas Surakarta. Oh. Jadi mewakili Bu Rektor yang hari ini sedang ada acara di luar. Kami ingin menanyakan ini perihal organisasi dan statuta perguruan tinggi swasta ya Bapak. Ya. Itu terkait dengan isinya, apakah dimungkinkan misalnya dalam konsep yang ideal tentu statuta ini lengkap isinya, artinya penjabaran deskripsi sampai dengan organisasi, kelembagaan, biro maupun tadi yang disebut Pak Samsul terakhir adalah unit penunjang akademik. Ya. Itu apakah dimungkinkan misalnya dalam konteks perguruan tinggi yang berkembang ada beberapa struktur, ada beberapa lembaga atau misalnya saja sebutkan di sisi tingkat fakultas ya, karena fakultas ini baru didirikan, kemudian kami belum membutuhkan posisi atau belum diperlukan posisi wakil dekan 1, 2, 3, faktanya seperti itu. Tetapi apakah kemudian statuta ini harus disusun secara ideal, artinya ada ruang-ruang yang nanti pada saat berkembang kemudian penempatan atau pengaturan ini sudah ada di statuta itu. Begitu Pak, mohon pencerahan tentang organisasinya. Baik, terima kasih Pak Andi. Jadi tadi saya kemukakan bahwa pertama sekali yang ditetapkan oleh yayasan itu adalah statuta Pak. Statuta itu berisikan termasuk organ-organ atau unit yang mengelola yang dalam satu perguruan tinggi swasta. Nah, setelah itu baru kemudian ditetapkan lagi secara rincinya dalam peraturan yayasan tersendiri Pak. Tapi statutanya yang pertama dulu terbit. Nah ini Pak, kalau statuta terbit kemudian organisasinya terbit dalam 2 peraturan, maka sebaiknya statutnya tidak mengatur unit kerja secara rinci Pak. Misalnya di statuta itu mengatur tentang dekan, tapi Bapak jangan usah mengatur dekan fakultas apa, jangan, nggak usah disebut. Oh dekan itu tugasnya ini. Dekan itu di bawah dekan terdiri ada apa? Oh wakil dekan 1, wakil dekan 2, 3, udah cukup situ Pak. Tapi dekan fakultas mananya nggak perlu diatur. Karena kalau Bapak atur tiba-tiba nanti
Bapak mendirikan fakultas baru, nanti statutanya harus diubah, ya kan Pak? Diubah. Oh, tadi statuta yang lama itu misalnya Universitas Surakarta diatur ada 5 fakultas. Ternyata kita udah mendirikan fakultas baru nih. Nah, Bapak harus mengubah lagi statuta Surakarta. Tapi nggak perlu diatur, nomenklatur fakultasnya nggak usah diatur. Tapi di situ ada jabatan dekan, ada jabatan wakil dekan, ada jabatan ketua jurusan atau ketua prodi, monggo, itu bisa diatur. Tapi rincinya di peraturan yayasan tentang organisasi Universitas Surakarta. Oh, di situ. Nah, inilah yang nanti bisa dibongkar pasang. Nah, kalau statutanya supaya dia bisa lebih lama umurnya, organisasinya lah yang nanti bisa diubah. Oh, kita sudah ada nih. Nah, organisasi Universitas Surakarta terdiri dari 5 fakultas. Tiba-tiba dalam perjalanannya nambah 1 fakultas. Peraturan yayasan tentang organisasi itu diubah. Oh, sudah harus memasukkan fakultas yang baru. Nah, jadi itu Pak. Tapi dasar-dasarnya sudah ada di statuta. Jadi tidak secara konkret. Gitu ya Pak? Iya Pak, terima kasih Pak pencerahannya. Baik, tadi Pak Endi sudah bicara isi ya. Mungkin saya lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak Bimo juga, Kepala LDT 6, bahwa statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang tentu digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi. Ibu dan Bapak, saya tegaskan lagi bahwa ada aspek kewenangan yang diberikan oleh yayasan melalui peraturan statuta ini, dan setelah itu silakan pemimpin perguruan tinggi membuat peraturan-peraturan teknis ya dalam pengelolaan perguruan tingginya, bahkan prosedur operasional juga. Kita kenal POS, SOP maupun POB, prosedur operasional baku. Nah, itu diberikan kewenangan. Formatnya gimana? Misalnya dalam statuta itu mengatur tentang penyelenggaraan Tridharma. Penyelenggaraan Tridharma meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Pendidikan itu karena perguruan tinggi tersebut menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi, maka umumnya saja pendidikan akademik adalah pendidikan seperti undang-undang normatif. Vokasi adalah untuk meluluskan kemampuan orang bla bla bla. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi diatur dengan peraturan rektor. Nah, seperti itu. Kalau di Politeknik, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ini diatur dengan peraturan direktur. Nah, itulah yang saya katakan, itulah Pak salah satu contoh pasal yang jadi landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional. Contoh lain, semua perguruan tinggi swasta saya yakin punya lambang atau bendera dan sebagainya, atribut-atribut. Tidak mungkin kan, bagaimana sih tata cara penggunaan lambang dan atribut itu? Apa yang mau kita atur dalam statuta? Kan rinci sekali Pak. Misalnya nih, Bapak Ibu punya bendera, PTS punya bendera, terus ukurannya harus diatur di statuta. Penggunaan bendera itu misalnya di lapangan ukurannya berapa, di atas meja, di dalam ruangan, kan rinci sekali nih Ibu dan Bapak. Nah, itu juga termasuk serahkan saja kepada pemimpin perguruan tingginya. Jadi nanti tata cara penggunaan lambang, bendera, misalnya busana akademik, diatur dengan peraturan rektor atau diatur dengan peraturan direktur dan sebagainya. Jadi itu ya Ibu dan Bapak, contoh landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional. Baik,
Lanjut. Nah, ini intinya, isinya ini materi statuta tadi. Jadi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi swasta. Jadi money materialnya diatur, tapi semua tergantung yayasan, ya kan? Yayasan mau ngatur seperti apa? Tadi saya contohkan. Oh, ada yang yayasan mengatakan, kami mengangkat rektor saja, mengangkat dan memberhentikan rektor, atau mengangkat dan memberhentikan direktur. Jabatan di bawah rektor, direktur kita serahkan kepada rektor dan rektor. Itu ada seperti itu. Ada juga yang ngambil, wah kalau gitu kami yayasan ngatur pengangkatan pemberhentian rektor dan wakil rektor. Selebihnya diatur oleh rektor. Ada juga, silakan, dan itu tidak perlu kami atur dari kementerian, sampai rinci itu tidak perlu. Dan hal-hal lain ini dia. Jadi inilah secara umum materi statuta yang pada umumnya ada. Baik, nah ini Ibu dan Bapak, berikutnya enggak lari. Nah, tridharma apa saja? Bicara penyelenggaraan pendidikan, ya kan, penyelenggaraan pendidikan, etika akademik dan kode etik. Kita tahu setiap perguruan tinggi harus mempunyai ini. Sebentar. Mempunyai etika akademik dan kode etik. Kita tahu kode etik itu berlaku juga untuk dosen dan tenaga kependidikan. Tapi kalau etika akademik hanya berlaku untuk sivitas akademika saja. Jadi hanya untuk dosen dan mahasiswa. Nah, itu juga diatur dalam statuta. Kemudian kalau pendidikan itu misalnya tadi perguruan tinggi A menyelenggarakan pendidikan akademik dan menyelenggarakan pendidikan vokasi, ya, misalnya, atau akademik saja atau vokasi saja. Tentu dilihat dari izin penyelenggaraannya, izin berdirinya perguruan tinggi tersebut, atau program-program studi yang sudah banyak itu, ada nggak dua dia melaksanakan itu, atau hanya akademik saja atau vokasi. Bahkan dia bisa sudah diberi kepercayaan menyelenggarakan pendidikan profesi juga. Yang kedua kaitannya, yang ketiga, penyelenggaraan penelitian. Nah, itu saya kira ini juga secara normatif diatur dalam statuta juga. Nah, yang pendidikan itu bisa juga kaitannya mengatur kalender akademik, mengatur sistem semesternya dan sebagainya. Ketiga, penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, etika akademik kode etik. Yang kelima, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Yang keenam, sistem penjaminan mutu internal. Yang ketujuh, gelar dan penghargaan. Ibu dan Bapak, kenapa yang kita tekankan sistem penjaminan mutu internal? Karena yang eksternal berupa akreditasi itu ada badan di luar dari perguruan tinggi swasta yang mengelola dan mengaturnya. Baik. Nah, ini untuk pendidikan, pengaturannya, jenis pendidikan, program pendidikannya. Tadi jenis sudah saya sampaikan, programnya itu sarjana kah, atau magister, atau sampai doktor, program studinya apa, kemudian, tapi ini bidang saja, tidak menyebut nama prodinya, tidak perlu, karena nanti kalaupun itu dibutuhkan dimasukkan dalam organisasi yang tentu ditetapkan sama peraturan yayasan. Kurikulumnya disusun berbasis kompetensi, bahkan sekarang ditambah dengan kurikulum merdeka belajar dan sebagainya, tergantung kebijakan pada saat ini. Penyelenggaraan pembelajarannya saya kira pada umumnya sama ya, metode, bentuk, jumlah SKS, dan mekanisme pembelajaran. Bisa juga ada yang sistem paket, ya kan, awal-awalnya paket biasanya, setelah itu
baru perolehan SKSS tergantung capaian dari IP sebelumnya, indeks prestasi. Penilaian hasil belajar diatur juga dalam statuta, bentuk, mekanisme, dan tata cara. Tapi Ibu dan Bapak, kalau ini sangat rinci, delegasikan saja kepada peraturan rektor atau peraturan direktur atau ketua sekolah tinggi. Dilihat nanti kompleksitas dari pasal tentang pendidikan ini. Jadi supaya apa Pak, Ibu dan Bapak, supaya kalau peraturan yayasan tentang statuta terlalu rinci juga akan kalau terjadi perubahan akan merepotkan yayasan sendiri, nanti harus merevisi kembali dan sebagainya. Kemudian administrasi penyelenggaraan pendidikan tingginya mulai dari penerimaan mahasiswa, registrasi, administrasi perkuliahan, ujian, yudisium, wisuda, dan lain-lain juga diatur dalam statuta. Kalender akademik, bahasa pengantar, dan hal lain tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi. Inilah minimal yang sebaiknya ada dalam statuta. Kemudian untuk penelitian, misalnya memuat tentang arah dan peta jalan kegiatan penelitian, kemudian keterlibatan sivitas akademika dan tenaga kependidikan. Sekarang itu kan perguruan tinggi sudah melibatkan tenaga kependidikan dalam penelitian, termasuk juga mahasiswa. Kalau di perguruan tinggi negeri malah cenderung diwajibkan untuk melibatkan mahasiswa, karena mahasiswa juga masuk dalam lingkup Tridharma perguruan tinggi ya, dan Bapak. Kalau teknik tidak, dia hanya melayani untuk kelancaran Tridharma. Publikasi, pemanfaatan hasil penelitian, hal lain tentang penyelenggaraan penelitian. Kemudian pengabdian masyarakat juga sama, saya kira hampir sama dengan penelitian. Etika akademik, kode etik, saya kira, nah ini nanti Ibu dan Bapak itu juga serahkan nanti gimana sih etika akademiknya, bagaimana kode etiknya, serahkan yang ngatur nanti peraturan rektor atau direktur atau ketua. Karena nggak mungkin rincian kode etiknya A, B, C nggak mungkin dalam statuta kan. Nah itu sebaiknya diatur dalam peraturan rektor maupun peraturan direktur dan ketua sekolah tinggi. Karena sangat rinci, dan Ibu Bapak bisa bayangkan kalau ini semua dimuat dalam statuta, tebal sekali statuta itu. Dan yang pasti kalau terjadi perubahan harus diubah, akan merepotkan. Jadi kembali lagi ke definisi statuta tadi ya, sebagai landasan dalam penerbitan peraturan dan prosedur operasional pengelolaan. Kemudian kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Jadi diatur tata cara pelaksanaan kebebasannya, kemudian tanggung jawab PTS dan sebagainya. Sistem penjaminan mutu internal juga, nanti Ibu dan Bapak bisa lihat, kan kita punya peraturan menteri tentang SPMI ya. Nah ini mengatur azas, prinsip, tujuan, strategi, dan ruang lingkup SPMI, apa saja mulai dari pendidikan, penelitian, pengaduan masyarakat, manajemen SPMI-nya, mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar pendidikan tinggi, PPEPP, pengorganisasian SPMI-nya, jumlah dan nama standar SPMI, kedudukan dan sebagainya. Kembali lagi, kalau ini memang sangat rinci, serahkan ke pemimpin perguruan tingginya, diatur dalam peraturan. Lanjut, gelar juga, jadi kewenangan memberi gelar kalau dia mahasiswa sedang menyelesaikan pendidikannya, setelah selesai melalui evaluasi, dia berhak memperoleh gelar, bahkan boleh memberi gelar atau penghargaan kepada penghargaan kepada pihak di luar kampus juga boleh. Dan juga jangan lupa bentuk prosedur penyampaian pemberian gelar itu juga diatur dalam peraturan teknis tadi. Inilah pengaturan pengelolaan PTS tadi, mulai dari
batas mana otonomi yang diberikan kepada PTS, kemudian pola pengelolaannya, misalnya kepegawaiannya, apa kewenangan dari pemimpin, kan gitu kan, sampai batas mana mungkin diangkat, oke, pertama oleh yayasan, selanjutnya soal kepangkatan, soal mutasi, serahkan aja kepada perguruan tingginya atau pemimpinnya. Jadi seperti itu contoh kalau pengelolaannya. Kemudian isinya lagi, nah ini yang kalau otonomi perguruan tinggi, Tridharma untuk yang bidang akademik dan non akademiknya, apakah diberi kewenangan untuk punya otonomi organisasi, monggo diatur. Keuangan, kemahasiswaan saya kira ya, ketenagaan atau sarpras, nah ini mungkin terbatas, tapi kalau kemahasiswaan saya kira serahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi selain Tridharma. Kalau organisasi mungkin tidak sepenuhnya didelegasikan karena ini akan berdampak kepada money material. Setelah itu ya ini sarpras, pengelolaan anggaran dan sebagainya, nanti bisa dibaca Ibu dan Bapak. Kemudian kerjasama, nah ini juga kewenangan kerjasama itu ada di mana? Ada di pemimpinnya kah? Atau di wakil pemimpinnya? Ini juga harus perlu diatur Ibu dan Bapak. Jangan sampai terjadi di bawah kendali, di luar kendali dari pemimpin. Kalau kerjasama tanpa sepengetahuan, ini juga perlu. Kemudian pengelolaan pendanaan dan kekayaan, sumber penerimaannya, pengeluarannya, jenis kekayaan yang dikelola apa saja, pemanfaatannya, dan hal-hal lain. Nah, yang tidak kalah pentingnya Ibu dan Bapak adalah ngatur juga tentang bentuk dan tata cara penetapan peraturan. Bapak dan Ibu, jadi dalam statuta itu harus dicantumkan peraturan apa saja yang berlaku dalam satu perguruan tinggi. Misalnya peraturan rektor atau peraturan ketua atau peraturan direktur. Kemudian peraturan yayasan. Kemudian yang berlaku lagi apa? Peraturan senat. Nah, selain 3 peraturan itu ada lagi namanya keputusan rektor, keputusan senat atau keputusan lain-lain. Nah, itu perlu diatur. Dan yang tidak kalah pentingnya, tata cara penetapan peraturan itu juga harus diatur, Ibu dan Bapak. Harus dimuat. Kenapa perlu? Karena tadi, seperti yang saya diingatkan Pak Junaidi tadi dari USN tadi, tata cara itu sistemnya harus satu pintu. Tidak boleh ada peraturan rektor, unit yang harusnya unit yang menerbitkan, yang memproses peraturan itu harus unit yang berkaitan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Tidak boleh unit di luar itu. Penomorannya juga harus melalui unit itu. Penomoran itu penting Ibu dan Bapak untuk tertib administrasi. Tidak boleh terjadi penomoran peraturan digabung dengan penomoran surat keluar. Nah, tidak boleh. Penomoran peraturan digabung dengan penomoran keputusan. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, ini untuk tertib. Supaya kalau terjadi apa-apa gampang ditelusuri. Makanya tata cara penetapan peraturan dengan pola finalisasi ini di satu pintu tadi, yaitu melalui unit yang mempunyai fungsi hukum atau peraturan perundang-undangan. Jadi itu. Kemudian berikutnya adalah, nah, bicara tata kelola Ibu dan Bapak. Jadi saya kira hampir semua statuta ini punya ini. Nah, tata kelola itu yang pertama adalah identitas PTS. Jadi nama perguruan tinggi swastanya apa harus dicantumkan, tempat kedudukannya, bahkan namanya itu sebelum nama sekarang mungkin saja sebelumnya ada nama lain. Nah, itu juga dicantumkan. Misalnya dulu sekarang namanya institut apa gitu. Nah, sebelum institut itu namanya adalah sekolah tinggi ini. Nah, itu dicantumkan dalam
dalam satu pasal aja di dalam statuta itu. Kemudian tempat kedudukan dan badan penyelenggara. Jadi kedudukannya di mana? Jadi tadi misalnya Universitas Surakarta, kedudukan di Surakarta, badan penyelenggara yayasan bla 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 disebut. Setelah itu tanggal, bulan dan tahun pendirian perguruan tinggi swasta itu, dan kemungkinan disebut lagi harus badan penyelenggaranya. Khawatirnya kemungkinan ada perubahan. Kemudian riwayat singkat pendiriannya. Tadi mungkin universitas ini sebelumnya berbentuk institut, sebelumnya berbentuk sekolah tinggi, bahkan sebelumnya berbentuk akademi. Dan jangan lupa juga mencantumkan tanggal hari jadi, dies natalisnya. Setelah itu lambang atau logo, atau ada yang punya lambang, punya logo juga, monggo dicantumkan. Terus bendera, busana akademiknya, bisa busana pimpinannya, bisa busana senat, bisa juga wisudawan dan mahasiswa, dan hal-hal lain, monggo dicantumkan. Tapi kembali lagi, untuk rincian bagaimana menggunakan lambang, menggunakan busana, menggunakan himne, mars, ya kan, dan bendera, sebaiknya delegasikan saja kepada peraturan pemimpin perguruan tingginya. Bisa peraturan rektor, bisa peraturan ketua, bisa direktur, tergantung bentuk perguruan tinggi. Karena itu sangat rinci. Baik, selanjutnya visi misi, saya kira harus dicantumkan, tapi jangan lupa visi misinya ada norma yang ya cita-cita lah ke depan, visi misi yang boleh menggunakan batas waktu, bisa tidak, monggo. Itu kesepakatan dari perguruan tinggi masing-masing, tujuannya dan sebagainya. Tapi yang disepakati itulah yang dimasukkan dalam statuta. Organisasinya, unsur-unsurnya apa saja, tadi sudah saya cantumkan, minimal ada 5 unsur, jenis, nama dan jumlah, susunan keanggotaannya, fungsi, wewenang dan tanggung jawab organ atau unit organisasi, masa jabatannya tadi sudah ditanyakan sama Pak Rektor tadi, bahwa kalau sudah dipastikan yayasan mau mengatur masa jabatan pimpinan mekanisme 5 tahun, 5 tahun dipatuhi, mau cuma 4 tahun, 4 tahun. Sebagai informasi, sekarang perguruan tinggi negeri yang belum berbadan hukum rata-rata masa jabatannya 4 tahun. Tapi yang sudah berbadan hukum hampir semua mengubah menjadi 5 tahun. Itu terserah masing-masing yayasan nanti yang mengatur. Dan itu ada lagi batasannya, dapat dipilih kembali untuk 1 periode atau dapat dipilih saja, tidak usah ditentukan 1 periode lagi. Bisa 2 periode, bisa lebih dari 2 periode, tergantung ketersediaan dari tenaga yang ada di perguruan tinggi tersebut. Nah, dosen dan tenaga kependidikan juga diatur dalam statuta. Statusnya ada dosen tetap atau tidak tetap, tendik juga begitu. Terus tentang perjanjian kerja antara yayasan dengan dosen dan tendik, kemudian mengatur tata cara pengangkatannya, pengembangan karirnya, pembinaan dan pemberhentiannya, hak kewajiban, ada sanksi juga, jenjang jabatan baik dosen maupun tendiknya, terus kemudian bagaimana mekanisme kenaikan pangkat tendik dan dosen juga, bahkan sebaliknya kalau bisa ya sistem remunerasinya diatur. Tapi kalau tidak khawatir berubah-ubah, bisa dalam bentuk peraturan yayasan tentang kepegawaian dan hal-hal lain. Setelah itu ya ada lagi ya
tentang mahasiswa dan alumni, persyaratan untuk menjadi mahasiswa di perguruan tinggi itu apa, terus mengatur juga hak dan kewajiban mahasiswa dan sanksi, kegiatan intra dan ekstrakurikuler, organisasi kemahasiswaan perlu diatur, hubungan perguruan tinggi dengan alumni, terus organisasi alumni juga sebaiknya disebut namanya, organisasi alumninya. Jangan sampai ada organisasi tandingan. Karena kalau organisasi kemahasiswaan dan alumni sebaiknya satu, ya Ibu dan Bapak, jangan ada lebih dari satu. Dan hal-hal lain tentang kemahasiswaan dan alumni. Setelah itu, ini akuntabilitas Ibu dan Bapak jelas diatur dalam PP nomor 4 tahun 2014 tentang pasal 433 tadi. Jadi di depan juga sudah sepintas disinggung, tergantung bentuk perguruan tingginya apa sesuai izin dan isi program, sehingga visi misinya sebaiknya sejalan dengan visi misi pendidikan tinggi nasional. Target kinerja yang ditetapkan oleh badan penyelenggara dan SN Dikti yang ditetapkan menteri harus jalan. Jadi akuntabilitasnya itu lanjut. Nah, hal-hal lain dalam statuta itu, jadi mengatur misalnya ketentuan lain itu ya, apa kalau statuta itu mau diubah, itu mekanisme juga harus diatur. Organ apa yang terlibat, misalnya, selain pemimpin atau pimpinan, juga senat mungkin unit penjaminan mutunya juga perlu terlibat. Mungkin unit penelitian dan pengabdian masyarakatnya perlu terlibat. Jadi itu untuk perubahan statuta. Terus mekanismenya juga, termasuk mekanisme pengambilan keputusan. Kalau perubahan statuta itu, misalnya sudah jelas nih, ada pemimpinnya yang mau mengusulkan dibawa dalam forum. Tapi ingat juga, mungkin tidak semua anggota organ itu dilibatkan, jadi mungkin berapa persen, karena kalau terlalu banyak juga akan merepotkan. Atau ada mekanisme lain, mekanisme lain. Misalnya inisiatif perubahan statuta dari pimpinan sampaikan ke senat, senat nanti membahas, duduk sama-sama terus dibahas, mengundang unit lain, bisa seperti itu. Atau sebaliknya ada usul dari senat untuk perubahan statuta, disampaikan kepada pimpinan dan yayasan, nanti akan dibahas. Saya kira mekanisme itu jadi sangat fleksibel, yang tentu yang paling pasti usahakan mengambil keputusannya musyawarah untuk mufakat. Jangan langsung voting ya Ibu dan Bapak. Demokrasi kita demokrasi itu. Kemudian peralihan, jadi peralihan itu menyangkut pengaturan tentang kalau statuta yang ada sekarang terus direvisi, nah berarti mengatakan bahwa harus disesuaikan paling lama berapa bulan, 3 bulankah atau 6 bulankah. Tapi itu harus dihitung Ibu dan Bapak, berapa lama masa penyesuaiannya. Ditanya, dicek masing-masing pimpinan, berapa lama nih penyesuaian dengan statuta baru. Jadi nggak boleh kita pastikan 3 bulan. Nah, khawatirnya kalau itu tidak bisa ya akan merepotkan sendiri. Baik, ini terakhir ketentuan penutup. Jadi mulai berlaku pada saat peraturan yayasan ini ditetapkan dan pengesahan baik. Nah, yang paling penting juga ini adalah prosedur penyusunan statuta Ibu dan Bapak. Jadi tahapannya yang kami sarankan, pemimpin PTS membentuk tim penyusunan rancangan atau revisi statuta, terus kemudian tim penyusun melakukan penyusunan, terus pemimpin diserahkan kepada pemimpin PTS menyampaikan kepada Senat PTS untuk memperoleh pertimbangan, kemudian dibahas di Senat, kemudian badan diberikan kepada badan penyelenggara,
badan penyelenggara melakukan pembahasan, melibatkan pimpinan dan senat juga. Kemudian setelah itu pimpinan PTS menyampaikan rancangan kepada badan penyelenggara. Kemudian badan penyelenggara membahas dan disepakati, bisa di internal, bisa juga badan penyelenggara mengundang lagi pimpinan maupun senat. Terakhir kalau sudah sepakat maka ditandatangani, disahkan statuta itu dan dimuat di dalam pangkalan data pendidikan tinggi, diunggah gitu. Baik, Ibu dan Bapak, itu saja materi muatan statuta kalau yang berdasarkan Undang-Undang 12, PP 4 2014 dan Permendikbud nomor 16 tahun 2014. Monggo kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Samsul atas paparannya. Baik. Bapak Ibu, masuk ke sesi berikutnya, diskusi dan tanya jawab yang lebih intens akan dipandu oleh moderator Bapak Gandung. Untuk mempersingkat waktu, acara saya serahkan kepada Bapak Gandung. Monggo Mas Gandung. Baik, Ibu dan Bapak yang hormati, untuk sesi berikutnya yaitu tanya jawab dan diskusi Ibu. Untuk sesi pertama kami persilakan nanti, maaf Pak Samsul, nanti kita langsung ngobrol Pak Samsul. Ada yang langsung dijawab gitu biar tidak lupa untuk pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu. Sudah didahului tanya jawab nggak apa-apa ya Mas Gandung? Oh iya, siap. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu dari Pak Muslih dari STKIPNU Tegal ini. Oh iya, monggo silakan. Ya, statuta ini kan berisi tentang kebijakan perguruan tinggi ya. Hal-hal teknis itu ada di peraturan ketua ataupun rektor. Ya. Jadi dasar hukum pembentukan statuta itu adalah aturan ataupun undang-undang di atasnya, seperti Undang-Undang Sudiknas, kemudian Undang-Undang PT 12 tahun 2012 dan yang lain. Artinya gini, ketika dasar hukum itu kemudian berubah, termasuk di dalamnya statuta mengcover tentang visi misi. Ketika visi misi ataupun aturan-aturan di atasnya itu berubah, maka kemudian statuta itu dengan sendirinya otomatis akan direvisi ataupun berubah. Barangkali itu Pak. Matur. Monggo Pak Samsul langsung Pak. Tadi sorry Pak Imam kok Pak Muslih agak putus-putus tadi Pak. Maaf. Iya. Diulang Pak ya. Ya, sorry. Iya. Jadi statuta itu kan berisi tentang salah satunya visi misi PT. Yang kedua berisi tentang poin-poin penting yang ada di dalam dasar hukum. Misalkan di Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang tentang PT 11 tahun 2012. Ketika visi misi itu berubah atau dasar hukum itu berubah, apakah kemudian statuta itu berubah? Pak. Ya, baik Pak Muslih. Idealnya memang harus direvisi Pak. Maka tadi saya bilang seperti visi misi itu, kalau memang visi misi itu disepakati dulu dari semua stakeholders yang ada perguruan tinggi itu. Sepakat, barulah dimuat dalam statuta. Dalam perjalanannya ada perubahan kebijakan dari kementerian maupun dari pemerintah. Wah, berarti visi misi kita harus diubah ini. Atau cara teknik pengelolaannya harus diubah. Nggak apa-apa, harus direvisi. Mau tak mau statutanya harus direvisi Pak. Jadi gini, statuta juga jangan dianggap bahwa ini adalah sempurna, enggak juga. Apalagi kaitannya dengan perubahan kebijakan maupun perubahan sasaran dari perguruan tinggi. Wah, kita ke depan menurut Pak yang sekolah tinggi ini udah nggak bisa lagi nih visi kita begini. Udah nggak bisa lagi dengan
unit ya organisasi yang sekarang nggak mampu nih, kita nggak bisa mencapai target atau apalah namanya, nggak apa-apa diubah Pak Musti, boleh diubah. Tapi tadi saya sarankan ya mekanismenya seperti ini. Jadi pemimpin atau ketua sekolah tingginya menyampaikan dulu, membuat catatan ada perubahan sampailah kepada badan penyelenggara. Saya kira itu boleh kok, boleh, tidak ada masalah Pak Musti. Makasih Bapak. Ada yang lain Pak? Assalamualaikum Pak. Sebentar Pak, ini dari UPI dulu, dari Bu Sri. Ini monggo Pak, Bu, yang sudah monggo Bu. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Saya dari Universitas Boyolali, saya dari LPM Bapak, hari ini mewakili Ibu Rektor yang kebetulan rapat senat pada hari ini. Saya menyimak dari tadi beberapa pertanyaan Bapak yang diajukan oleh rekan-rekan dan dari Bapak Junaidi ya tadi yang dari Universitas Semarang. Saya masih belum paham dan belum cerah Bapak terkait tentang hierarki peraturan. Saya ini sambil mencocokkan ya Pak ya, apakah statuta yang sudah kami susun ini kemudian hierarki peraturannya ini sudah sesuai dengan peraturan perundangan atau belum begitu. Nah, tadi kalau saya menyimak itu yang pertama ada AD ya Pak ya, anggaran dasar, kemudian yang kedua ada ART. Nah, kemudian yang di bawahnya itu apa, itu yang saya belum memahami Bapak Junaidi. Jadi yang ingin saya tanyakan, kalau di dalam statuta kami ini tertulisnya seperti ini Bapak. Ada AD, ada ART, ada peraturan yayasan, ada statuta, ada peraturan universitas, peraturan rektor, kemudian diikuti peraturan fakultas dan peraturan dekan. Nah, saya mohon koreksi Bapak untuk hierarki peraturan yang sudah kami susun, adapun memang perlu ada revisi dan perbaikan, nanti akan saya sampaikan untuk perbaikan UBY tentunya. Terima kasih Bapak. Baik, yang dimaksud dalam hierarki peraturan perundang-undang yang ada di perguruan tinggi itu Ibu. Jadi tidak dimasukkan ADART-nya. Jadi statuta pun itu kategorinya kan peraturan yayasan kan. Jadi yang saya contohkan tadi dalam statuta perguruan tinggi itu ada bab bentuk peraturan dan tata cara penyusunan peraturan. Nah, dalam bentuk peraturan itu mencantumkan peraturan selain biasanya gini, peraturan yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi bla bla bla. Peraturan perundang-undangan itu maksudnya yang berlaku nasional, mulai dari undang-undang levelnya, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan sebagainya. 2, peraturan karena bentuk universitas maka ya kan? Peraturan yayasan, kedua, berikutnya peraturan rektor misalnya, atau peraturan direktur atau peraturan ketua. Berikutnya lagi peraturan senat. Sudah yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi itu. Jangan lagi mencantumkan peraturan dekan, karena dia tidak berlaku skup dalam lingkup kampus. Peraturan dekan kalaupun ada, dia berlaku pada fakultas tertentu. Nah, yang saya maksudkan ini adalah yang dalam skup kampus keseluruhan. Nah, itu semua harus ditindaklanjuti dengan internal perguruan tinggi itu rektor atau ketua atau direktur mencantumkan namanya pedoman, membuat pedoman tata naskah. Yang disebut tata naskah itu mungkin kalau kita udah lazim ya Mas Gandung ya, tata naskah dinas ya. Nah, misalnya apakah dalam satu fakultas itu dekan boleh membuat peraturan, itu harus diatur di situ. Oh, kalau boleh cantumkanlah dalam peraturan rektor itu. Oh, dekan boleh, ya kan, gitu. Tapi berlaku internal fakultas. Atau dekan boleh menerbitkan keputusan. Nah, itu juga diatur. Karena ini juga penting. Kalau terjadi permasalahan, terjadi
perselisihan itu bisa diselesaikan, termasuk dalam tata naskah itu, pedoman itu, apakah boleh dekan membuat surat keluar, ya kan? Apakah dekan boleh menandatangani perjanjian kerjasama dengan di luar kampus? Kalau boleh, harus dicantumkan dalam peraturan tata naskah itu. Kalau tidak, berarti semua di bawah kendali rektor. Nah, jadi intinya itu. Jadi saya sarankan bukan masuk ADART. ADART itu sudah internal yayasan, tapi adalah peraturan yang berlaku dalam satu perguruan tinggi, baik peraturan yayasan, peraturan rektor, maupun peraturan senat. Itu ya. Terima kasih Bapak. Gitu itu deh. Ya, untuk selanjutnya kami persilahkan untuk Pak Bambang Margono dari Univet. Monggo Pak, silakan. Halo, Pak Bambang. Pak Gadung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin menanyakan mengenai pertama bahwa peraturan dasar pengelolaan PTS atau perguruan tinggi adalah statuta. Untuk itulah kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang saya pahami dari apa yang disampaikan Pak Samsul tadi, di antaranya bahwa perguruan tinggi bisa menetapkan jabatan rektor atau warek selama 5 tahun. Tidak hanya 4 tahun, tapi bisa 5 tahun. Yang kedua, yang ingin juga, misalnya kan umum dari apakah boleh penyusunan statuta itu dimasukkan juga unsur dari yayasan? Sirkulasi per bulan, Januari per sehingga mungkin nanti akan segera cepat terpadu dan bisa terselesaikan dengan cepatnya. Kemudian yang selanjutnya, apakah ada keharusan guru besar itu masuk ke dalam senat yang akan dibentuk oleh PTS? Ya. Kemudian yang perlu kami sampaikan bahwa aturan tadi yang menentukan rektor dan pejabat lainnya itu bisa wewenang langsung dari yayasan atau pengurus, sehingga kami mohon yang pertama, kalau tadi rektor dan perangkat yang sekiranya akan diangkat oleh yayasan itu tanpa harus minta persetujuan senat, tapi cukup di 8 yayasan, karena yayasan punya kepentingan bagaimana perguruan tinggi ini bisa maju, bagaimana perguruan tinggi bisa berkembang dengan baik. Kita akan memilih orang-orang yang punya kompetensi dan kemampuan untuk membawa universitas lebih baik lagi. Kemudian sampai batas tertentu kami akan mengetahui bahwa ini haknya rektor, pimpinan perguruan tinggi, enggak yayasan, kami tahu. Semua sudah kami siapkan untuk itu semua, sehingga harapan kami nantinya kami selaku yayasan tidak akan repot-repot lagi. Kalau pilihan kalau pilihan itu senat, itu akan merepotkan kita. Kadang-kadang orang kita sudah tahu karakternya seperti apa, karena pemilihan itu misalkan ada rawan memasuki hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada intimidasi, ada apa-apa yang sehingga akan menentukan siapa yang menjadi rektor. Mungkin kami sudah paham bahwa tidak akan kami jadikan karena sudah karakternya sudah kita ketahui. Demikian Pak Samsul tadi yang kami tanyakan, semoga mendapat jawaban yang sangat. Baik, terima kasih Pak Bambang. Yang dimaksud bahwa statuta peraturan dasar tadi, jadi batasan kewenangan apa yang mau diberikan yayasan kepada perguruan tinggi, itu dulu Pak. Jadi tadi kalau Bapak contohkan, yayasan maunya nanti rektor tuh 5 tahun ya, udah dalam pasal disebut saja masa jabatan rektor 5 tahun dan dapat diangkat kembali, berarti 5 tahun berikutnya. Atau
tanpa dibatasi 2 periode. Oke. Yayasan maunya 4 tahun ya monggo. Itu kan bicara kewenangan yayasan. Yang berikutnya kedua, karena yayasan sudah percaya bahwa itu pilihan yayasan rektor itu, bisa juga yayasan mempercayakan kepada rektor untuk mengangkat pemimpin di bawah rektor. Bisa wakil rektor, bisa dekan dan sebagainya, itu bisa. Tergantung yayasan. Kalau perguruan tingginya sudah dewasa dan sudah bagus, bahkan udah punya berprestasi bagus, ya serahkan aja lah, ya kan? Atau juga kendali sehari-hari di bawah rektor gitu loh Pak. Saya gitu loh. Apalagi perguruan tingginya sudah lama, udah cukup, bukan kemarin sore. Kalau kemarin sore mungkin perlu masih ada ragu. Oke. Nah, sehingga kalau itu disepakati ya sudah. Tapi boleh juga Pak. Misalnya pimpinan kalau dalam merevisi statuta nanti, kami maunya begini gimana? Boleh idenya dari pimpinan Pak, nggak harus dari yayasan. Kan yang tahu persis sehari-hari pengelolaan perguruan tinggi kan bapak ibu yang berada di perguruan tinggi kan, bukan saya menyampingkan pengetahuan, bukan, tapi yang lebih tahu itu. Jadi kalau bisa diberi kewenangan mengangkat dekan, mengangkat wakil dekan dan lain-lain, ya sudah. Kalau itu maka kalau terjadi apa-apa, terjadi masalah, harus dihandle sama pemimpin tersebut. Itu konsekuensinya. Kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan, baru lapor ke yayasan. Itu prinsipnya Pak. Peraturan dasar dan pembagian kewenangan. Nah, pertanyaan berikutnya, profesor itu sebetulnya tidak otomatis menjadi anggota Senat. Tidak otomatis. Karena di dalam PP 4 tahun 2014 di pasal saya lupa 31 kalau nggak salah atau 30 maaf, bahwa anggota Senat adalah berasal dari dosen yang mewakili bidang keilmuannya. Kan agak sulit, kalau keilmuan kan banyak banget, akhirnya bisa diterjemahkan, oh kalau bentuk universitas institut dia wakil dari fakultas. Kalau dia bentuknya sekolah tinggi, oh dosen ini wakil dari jurusan atau program studi baik untuk akademi maupun politeknik. Tapi intinya bahwa dia adalah dosen. Dosen itu dosen yang mana? Dosen mulai dari punya pangkat paling rendah asisten ahli, pangkatnya lektor, lektor kepala maupun profesor. 4 ini mestinya mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi senat, anggota senat. Tapi kalau memang asisten ahli ini belum layak, jangan dipersyaratkan. Oke, kalau gitu minimal lektor. Untuk menjadi anggota senat paling rendah pangkatnya lektor. Kalau paling rendah lektor kepala boleh toh Pak? Lektor di atas lektor kepala profesor boleh toh Pak? Nah, kenapa saya bilang tidak otomatis? Ibu dan Bapak, kalau perguruan tingginya sudah mempunyai profesor banyak Pak, Bapak Ibu akan kerepotan. Anggota senatnya banyak banget nanti. Nah, tapi karena memang belum banyak, ya sudah nggak apa-apa. Dalam statuta disebut anggota senat yang berasal dari dosen terdiri atas anggota senat yang berasal dari dosen maksimal sejumlah masing-masing fakultas misalnya 5. Nah, dari 5 itu bisa berasal dari profesor maupun non profesor, atau lebih fleksibel di statutanya disebut anggota senat yang berasal dari dosen paling rendah memiliki jabatan akademik lektor. Nah, udah. Jadi itu fleksibel pasal itu. Ada lektor jadi kandidat, lektor kepala yang dipilih monggo, profesor dipilih monggo. Tapi kalau ibu dan bapak merasa kami perlu ini, profesor kami ini sedikit, gak apa-apa sebut juga Pak. Tapi disebut ya Pak dalam statutanya
anggota Senat yang profesor merupakan anggota Senat, otomatis anggota Senat udah nggak apa-apa. Tapi kan karena nggak banyak, ya sudah harus ditambah dengan dosen-dosen lain yang bukan profesor. Gitu ya Pak. Nah yang terakhir kaitannya dengan pengangkatan pemimpin, pengangkatan segala macam. Sebetulnya Pak, sejak tahun 2010, sejak terbitnya PP 66 tahun 2010, tugas dan fungsi Senat itu tidak lagi di bidang non-akademik Pak. Jadi sudah 2010, jadi sudah 23 tahun lalu, regulasinya sudah menentukan tugas kewenangan Senat hanya di bidang akademik. Jadi kalau ada mau mengangkat pemimpin, mengangkat rektor, wakil rektor, tidak perlu melalui rekomendasi atau penilaian oleh Senat. Tapi karena ini kebiasaan yang berjalan sudah puluhan tahun, termasuk di perguruan tinggi negeri, maka kementerian pun memberi memberi kepercayaan supaya proses pemilihan awalnya melalui Senat. Tapi kalau Ibu dan Bapak cek di PP 4 2014, tidak ada satupun pasal yang mengatur tugas wewenang Senat dalam hal pengangkatan pejabat atau pemimpin. Sehingga kalaupun itu dilibatkan, dia hanya boleh